Fortuner sekarang udah nggak outdated lagi, dia udah ngejar Pajero Sport yang kemarin facelift, dan di sini perubahannya bener-bener lumayan banyak teman-teman. Dan ini adalah versi 4x4 GR Sport, trim paling tinggi dan yang paling banyak perubahannya. Kita lihat apa aja perubahannya. Selamat datang di Autofun Indonesia. Biar kebayang dulu, perubahan besar eksterior dan fitur ini dilakukan di varian-varian tertentu. Dari mulai versi 2.8 4x4, versi 2.8 4x2, dan varian 2.7 SRZ bensin. Jadi yang bensin tipe G atau yang pakai mesin 2GD, sejauh ini nggak dapat keterangan perubahan apa-apa. Nah, mobil yang gue bahas kali ini adalah versi 2.8 4x4 GRS, alias nggak cuman body kit perubahannya dan jadi varian yang paling mahal. Dan kita juga bakal sedikit liatin juga bedanya dengan yang versi 2.8 4x2 VRZ GR Parts Aero Package. Karena ini facelift, tentunya major change ada di tampilan eksterior. Kita bisa lihat dari mukanya sendiri teman-teman, ini udah berbeda jauh dari yang kemarin. Tampangnya lebih kelihatan sebenarnya lebih modern dan futuristik, serta lebih minimalis lah gitu sebenarnya, walaupun banyak ornamen-ornamen yang lebih menyiku gitu ketimbang di versi-versi yang lalu. Kita lihat dari grillnya, bempernya ini beda semua, banyak menyiku, dan ini juga tentunya karena ini pakai trim GR Sports, jadi dia juga ini juga agak berbeda dengan trim yang non GR. Terus kita lihat di sini juga ada kayak semacam alisnya gitu untuk nutupin lampunya di atas teman-teman, jadi dia kayak kelihatan lebih sipit. Dan karena ini versi paling tinggi, lampunya juga total beda teman-teman sama trim-trim yang lainnya. Jadi sama trim 4x2 VRZ itu tuh walaupun mereka juga ikut kena facelift, tapi yang ini beda sendiri karena dia juga lihat nih motifnya kayak ngebagi 3 segmen gitu. Udah gitu di dalamnya ada proyektor yang kepisah gitu di sebelah sini, dan sennya di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi DRL-nya di atas, ininya lampu sennya di bawah. Kita lihat lagi ke samping. Nah, di samping ini juga kelihatan fendernya warna body udah gitu lebih minimalis juga, lebih sporty gitu sih kesannya. Yang paling membedakan juga adalah si pelek 18 inci di seri GR Sport ini yang 4x4. Dia punya model palangnya tuh berbeda, walaupun sama-sama 18 inch, balik lagi dengan yang VRZ facelift, tapi ini punya palang yang lebih kelihatan sporty lagi. Dan kalau dilihat-lihat bentuknya lebih manis ya, lebih presisi, serba presisi gitu sih garis-garis palangnya, dan lebih enak dilihat. Dan anyway, di sini juga ada kosmetik, kalipernya warnanya merah depan belakang gitu. Kita lihat lagi ke belakang ya. Bikin selaras sama depan dan samping. Di belakang juga tentu dapat perubahan. Dia punya model lampu yang baru ini, tapi di versi 4x4 GR Sport ini dia pakai sequential lampu sennya teman-teman. Jadi nyalanya tuh sequential gitu, bukan kedap-kedip biasa gitu. Jadi ngurut. Terus selain itu ada roof spoiler yang tentu modelnya juga lebih banyak lancip-lancip, dan bumper bawahnya juga, bumper belakang ini dia modelnya ya berbeda teman-teman dari versi yang lalu. Tapi kalau misalnya sama GR Sport harusnya walaupun trim 4x2 ini modelnya sama juga seperti ini body kitnya teman-teman. Dan ini baru permulaan. Di dalam ternyata perubahannya juga cukup banyak dan ada nambah fitur yang bikin Fortuner sekarang lebih canggih lah. Nah, sebelum gue cerita tentang visual interiornya yang berubah apa aja, gue mau menceritakan dulu fiturnya yang bertambah teman-teman. Di 2020 ketika Fortuner itu update, kita ngira bakal ada fitur yang serupa sama kompetitornya itu Pajero Sport, yang mana itu terkait sama fitur ADAS atau di sini disebutnya TSS. Tapi ternyata baru di sekarang akhirnya ada sistem TSS ini teman-teman, alias sistem ADAS tadi. Walaupun memang si TSS-nya ini bukan yang 3.0 seperti di Zenix, tapi ini adalah TSS yang 2.0 gitu. Disclaimer dulu, belum ada fact sheet resmi karena ketika video ini dibuat mobilnya belum launching. Tapi dari apa yang bisa kita lihat, fitur ADAS-nya sendiri terdiri dari fungsi Lane Departure Alert, terus ada Yaw Control juga pas kita klik, dilanjut
berwujud intervensi rem otomatis depan alias pre-collision system. Dan ada radar cruise control juga yang ngaturnya dari tuas di sebelah sini, serta untuk jaraknya bisa diatur dari tombol di setir sebelah sini. Walaupun versi 2.0 dengan adanya fitur ini, paling nggak dia sekarang bisa ngimbangin fitur Pajero Sport ya. Walau emang bisa jadi nggak semua orang nunggu banget atau sebutuh itu sama ADAS. Nah, tapi kalau kalian sendiri, tim ADAS apa bukan nih? Terus kita lanjut lagi, rear view mirrornya. Ini juga sekarang dia pakai model digital dan juga dia bisa punya kemampuan merekam, teman-teman. Jadi di belakang ini kita bisa ngelihat objek itu cukup clear gitu ya. Udah gitu bisa berfungsi juga sebagai dashcam nih harusnya ketika bisa ngerekam seperti ini. Jadi intinya ini lumayan lah, dan resolusinya oke banget. Walaupun itu resolusinya berbanding terbalik sama kamera 360 yang ada di sini. Kamera 360 di sini kalau boleh jujur resolusinya kurang asik dilihat gitu. Entah kenapa Toyota bagi gua pribadi kurang bisa kasih surround monitor yang resolusinya bagus gitu. Padahal di sini rear view mirrornya udah bagus. Sayang ya. Padahal kalau 360-nya bagus lebih enak lagi. Nah, nyambungin 360 tadi, dia itu sekarang ada di display head unit yang juga bener-bener baru, hardware-nya baru, software-nya baru, dan dia sekarang kemampuannya udah punya Android Auto, Apple CarPlay, udah gitu ada fitur T-InTouch, jadi udah termasuk SIM card di dalamnya, dan udah termasuk langganan dalam periode waktu tertentu, yang mana dia ya itu bisa konektivitas ke handphone, dan juga bisa konektivitas nanti yang akan gue bahas di bangku belakang. Sebelum ke bangku belakang, tapi gue mau cerita lagi bahwa perubahan dari si visualnya sendiri juga cukup major. Model setirnya berbeda dan ini lebih kotak-kotak gitu ya si setirnya. Udah gitu banyak stitching merah di area dashboard, di area laci, udah gitu joknya pun pakai stitching merah dan punya bungkusan yang berbeda. Dia jadi campuran antara leather sama suede, teman-teman. Kalau misalnya di versi VRZ 4x2, dia nggak terlalu banyak perubahannya. Maksudnya bungkusannya masih tetap leather, udah gitu stitchingnya putih. Kalau di sini lebih kelihatan lah gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingat kayak Agya gitu, itu rasanya seperti itu. Jadi GR-nya tuh lebih berasa ada suede-nya, sporty-nya lebih berasa, setirnya juga berbeda gitu. Oke, sekarang yang belakang tentunya dia juga model joknya sama stitchingnya satu tema, dan di tengahnya juga tetap pakai suede juga bangkunya ini di belakang, jadi sportinya rata dari depan ke belakang. Dan yang juga cukup canggih adalah ada rear view monitor. Ini sistemnya seperti di Zenix, jadi kayak tablet lagi teman-teman, bisa connect ke head unit yang tadi gua bilang ada sistem providernya, dan di sini bisa ngoperasin banyak hal gitu, kayak bisa misalnya mau nonton Netflix, mau nge-YouTube segala macam ya, pokoknya persis seperti di Zenix. Dan ini layarnya lumayan besar untuk bisa dinikmati di bangku belakang gitu. Jadi untuk mobil keluarga si Fortuner ini update-nya cukup menarik juga. Dan ada satu lagi teman-teman, mungkin kalau misalnya tipe yang balik lagi yang VRZ 4x2 dan lain-lain ke bawah, itu dia nggak ada update secara teknikal, tapi ternyata yang versi GR Sport 4x4 ini dia punya update di sektor suspensi, dan sekalian kita cobain jalan sedikit kali ya. Nah, jadi di versi 4x4 lagi-lagi karena dia yang paling banyak dapat perubahan, dia juga punya perbedaan di sektor kaki-kaki. Salah satunya adalah pakai monotube suspension kalau bahasanya Toyota dan informasi yang kita dapetin, dan kelihatannya emang shock breakernya beda gitu ya. Dan harusnya si trim GR ini mungkin arahnya tuh lebih ke bisa menjaga body roll lebih baik gitu. Jadi ketika kita bawa manuver, dia bisa nahan lebih optimal, nggak sengegloyor yang biasa-biasanya teman-teman. Kita cobain mungkin tipis-tipis, nggak bener-bener komprehensif banget, tapi mungkin kita cobain impresinya sedikit untuk nikung-nikung di jalanan kun gini. Nah, kita tapi bener sih sejauh ini apa yang gua rasakan itu tadi kayak tadi dia bisa lebih jaga si body rollnya itu teman-teman. Jadi nggak sengegloyor itu untuk dipakai manuver tajam-tajam kanan kiri gitu loh. Cuman sejauh ini yang gua rasain sih ini agak beda sih. Dia lebih kaku, lebih rigid maksudnya ketika dibawa. Nah, dibawa manuver gitu.
Dan di bawah nikung tuh jadi lebih presisi sedikit lah gitu untuk ukuran leather frame seperti ini. Improvementnya kelihatannya cukup berhasil gitu. Walaupun nanti kita mungkin akan test drive ketika ada dapat kesempatannya, test drive panjang baru kita buktiin sejauh mana optimalisasinya. Tapi sejauh itu perubahan dari Fortuner facelift kali ini lumayan banyak ya upgrade-nya. Selain eksterior dengan tampilan yang lebih segar, udah gitu interior juga lebih segar, fiturnya lebih banyak. Menurut kalian sendiri worth it untuk dibeli nggak sih? Dan mungkin teman-teman bisa lihat langsung harganya di deskripsi. Katanya sih kenaikannya nggak terlalu signifikan dari versi lama, bener nggak tuh? Silahkan cek di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton Autofun Indonesia. Helmi Afriandi pamit. Ciao!